Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait output, suku bunga, dan kurs. Di sini kita akan memulai dengan equilibrium yang ada di pasar barang. Ketika kita memulai keseimbangan yang ada di pasar barang, kita akan berbicara terkait dengan fungsi identitas, di mana fungsi identitas pada perekonomian terbuka kita akan memiliki bahwa output agregat yang ada di suatu negara yang kita simbolkan Y itu dipengaruhi oleh konsumsi, di mana konsumsi di sini kita akan mengatakan sedikit banyaknya, besar tidaknya konsumsi itu akan dipengaruhi oleh pendapatan disposable, di mana pendapatan disposable itu dirumuskan dengan Y min T, di mana Y itu adalah pendapatan milik seseorang atau gaji yang mereka punya, ya. Di sini saya akan menulis gaji, kemudian T ini adalah besaran pajak atau kewajiban yang harus dibayar. Semakin besar gaji yang mereka terima, maka secara otomatis tingkat konsumsinya akan semakin besar. Tetapi di sini gaji yang mereka terima harus dikurangi terlebih dahulu dengan pajak, sehingga ketika pajak yang dikenakan di suatu negara semakin tinggi juga, secara otomatis konsumsi juga akan semakin sedikit. Sehingga kita bisa mengatakan ketika pendapatan disposable itu meningkat, maka secara otomatis konsumsi juga pasti akan meningkat. Sebaliknya, ketika pendapatan disposable itu semakin turun, katakanlah akibat karena pajak yang semakin tinggi atau gaji yang mengalami penurunan, maka konsumsi juga pasti akan mengalami penurunan. Selanjutnya, setelah kita membahas konsumsi, output agregat juga akan dipengaruhi oleh yang namanya investasi. Nah, bagaimana di sini investasi itu dihasilkan? Kapan investasi itu bisa semakin besar dan kapan investasi itu bisa semakin kecil? Nah, di sini dikatakan investasi itu akan bergantung terhadap dua hal. Yang pertama, investasi itu akan bergantung kepada output yang nantinya ingin dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Ketika perusahaan ingin memproduksi output dalam jumlah yang banyak dalam setiap periodenya, katakanlah kita memiliki perusahaan sepatu, kemudian tiap tahunnya kita ingin meningkatkan produksi sepatu dari 500 pasang menjadi 1000 pasang, dari 1000 pasang menjadi 1500 sampai akhirnya mengalami peningkatan terus-menerus. Maka ketika ingin melakukan aktivitas produksi yang terus meningkat atau output yang terus bertambah, sebuah perusahaan mau tidak mau harus melakukan yang namanya investasi, baik menambah peralatan, menambah gedung, ataupun menambah sumber daya manusianya. Sehingga kita akan mengatakan ketika output yang ingin dihasilkan itu meningkat, maka investasinya juga harus bertambah. Ketika output naik, secara otomatis investasi juga akan naik. Itu yang dikatakan pengaruhnya positif. Kemudian selain output yang ingin dihasilkan, investasi itu juga dipengaruhi oleh yang namanya suku bunga. Ini sudah jelas. Ketika suku bunga itu semakin tinggi, ya, tentu saja investasi yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat yang ada di suatu negara itu akan semakin rendah. Karena ketika tingkat suku bunga tinggi, masyarakat akan memilih melakukan uangnya ke saving atau pembelian saham ataupun obligasi.
Karena ketika saham tinggi, ketika menabung, membeli saham atau obligasi itu dirasa menguntungkan. Tetapi ketika suku bunga itu mengalami penurunan, maka masyarakat memiliki kecenderungan untuk melakukan investasi seperti tadi kita sebut pembelian barang-barang produksi, sehingga ketika membeli barang produksi harapannya adalah outputnya meningkat dan keuntungannya juga meningkat. Nah, setelah kita membahas konsumsi, investasi, kita akan mengatakan bahwa output agregat itu juga akan dipengaruhi oleh yang namanya pengeluaran pemerintah. Ketika pengeluaran pemerintah semakin besar, tentu saja output agregat yang nantinya ada di masyarakat di suatu negara juga mengalami peningkatan. Biasanya kita akan mengatakan output agregat, banyak sedikitnya output agregat itu biasanya pasti akan dipengaruhi oleh penerimaan negara. Salah satu penerimaan negara kita akan bilang negara itu dapat penerimaan sumber pemasukan dari teks. Kalau tidak dari teks, kita akan mengatakan sumber pemasukan negara adalah dari berbagai macam perusahaan BUMN yang dimiliki. Kemudian, ketika kita membahas perekonomian terbuka, maka ada dua variabel pendukungnya, yaitu yang pertama adalah impor. Jadi ketika berbicara perekonomian terbuka, ada variabel tambahan, yang pertama adalah impor. Banyaknya impor, di situ ada dua penyebabnya. Impor semakin banyak atau impor semakin berkurang, itu ada dua hal yang menyebabkan. Yang pertama, di situ dikatakan impor itu bergantung positif kepada output. Ya, impor itu bergantung positif terhadap output pendapatan yang nantinya dimiliki oleh masing-masing masyarakat yang ada di suatu negara. Semakin besar pendapatan masyarakat di suatu negara, sangat memungkinkan sekali negara tersebut ya melakukan aktivitas pembelian barang ke negara-negara lain. Jadi impor itu akan semakin tinggi, ya. Impor itu akan semakin tinggi apabila output di suatu negara itu mengalami peningkatan. Ketika output di suatu negara itu mengalami peningkatan, tentu saja pendapatan masing-masing individu itu juga pasti akan meningkat. Ketika pendapatan individu itu meningkat, tentu saja aktivitas untuk melakukan konsumsi itu juga pasti akan meningkat. Ketika aktivitas konsumsi meningkat, ketika pendapatan mereka meningkat, itu punya kecenderungan pembelian barang ke luar negeri juga pasti akan meningkat. Kemudian selain output atau Y, di situ yang mempengaruhi impor adalah kurs. Ya. Kurs ini ketika mengalami penguatan atau apresiasi, ketika mata uang domestik itu mengalami penguatan, masyarakat itu akan semakin banyak melakukan aktivitas impor karena mereka akan melihat bahwa nilai mata uang mereka kuat dan barang-barang di luar negeri itu terkesan lebih murah, sehingga mereka akan melakukan peningkatan atau pembelian barang dan jasa di luar negeri. Nah, itu adalah beberapa variabel yang nantinya menyebabkan impor bisa naik atau bisa turun. Kemudian yang kelima di sini yang mempengaruhi output agregat di suatu negara adalah ekspor. Nah, ketika ekspor itu mengalami peningkatan, tentu saja output agregat juga pasti akan meningkat nantinya. Nah, di sini ekspor sendiri itu akan dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah Y, tapi di sini ekspor itu yang dipengaruhi Y, tapi Y output asing. Maksudnya Y output asing seperti apa?
ekspor negara Indonesia katakanlah itu akan meningkat ketika output asing itu meningkat, permintaan output asing itu meningkat. Ketika output asing meningkat, bisa kita asumsikan bahwa ketika output asing meningkat itu berarti pendapatan orang luar negeri itu mengalami peningkatan. Ketika pendapatan orang luar negeri mengalami peningkatan, sama seperti kasusnya seperti impor tadi, ketika penduduk mengalami peningkatan pendapatan, maka kemungkinan besar akan lebih suka melakukan pembelian barang luar negeri. Ekspor juga sama. Ketika barang-barang yang ada di dalam negeri itu ingin dibeli oleh orang asing, secara otomatis orang asing harus memiliki pendapatan yang semakin meningkat. Ketika mereka memiliki pendapatan yang semakin meningkat, semakin banyak, maka secara otomatis permintaan output asing itu pasti akan meningkat. Ketika permintaan output asing itu meningkat, maka secara otomatis barang yang ada di dalam negeri itu akan terjual jauh lebih banyak. Kemudian yang mempengaruhi ekspor yang selanjutnya adalah ketika kita berbicara cost, ya. Harapannya di sini agak sedikit berbeda dengan impor. Ketika cost domestik itu melemah, katakanlah ketika rupiah itu melemah, itu akan menguntungkan aktivitas ekspor karena ketika kurs rupiah melemah, maka kita akan bilang barang-barang di Indonesia itu akan terkesan jauh lebih murah bagi orang asing. Nah, ketika orang asing melihat barang-barang di Indonesia jauh lebih murah, maka secara otomatis pembelian mereka terhadap barang-barang domestik itu akan semakin meningkat. Nah, ini adalah ketika kita berbicara keseimbangan di pasar barang atau kita bicara kurva IS. Jadi antara output agregat yaitu Y dengan permintaan agregat yang tercermin pada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, impor dan ekspor itu harus sama. Ketika output agregat dan permintaan agregat itu sama, maka itu yang kita sebut dengan keseimbangan di pasar barang. Kemudian di sini kita akan membahas apa itu yang kita sebut dengan ekspor bersih. Nah, ekspor bersih ini kita simpulkan dengan NX. NX ini sendiri nantinya akan dipengaruhi oleh output domestik yang kita simpulkan dengan Y, kemudian dipengaruhi juga oleh output asing atau kita sebut Y aksen, dan dipengaruhi oleh cost, ya, dimana di sini kita bisa katakan output domestik atau permintaan output domestik atau juga permintaan output asing dan cost itu akan tercermin pada persamaan di ruas yang kanan. Ya, dimana tadi sudah kita bahas ketika kita berbicara aktivitas ekspor yang kita simpulkan dengan X, ya, ekspor sendiri itu akan sangat dipengaruhi oleh output asing. Ketika permintaan output asing itu mengalami peningkatan, ketika Y bintang ini mengalami peningkatan, maka secara otomatis ekspor itu akan terjadi peningkatan juga. Jadi X-nya itu pasti akan meningkat. Karena permintaan luar negeri meningkat terhadap barang dan jasa, tentu saja aktivitas ekspor juga meningkat. Kemudian ketika tadi kita katakan E itu adalah cost, ketika cost ini mengalami peningkatan, artinya mata uang atau nilai uang dari domestik itu mengalami peningkatan, itu akan menurunkan nilai dari ekspor karena ketika cost itu mengalami peningkatan, maka secara otomatis barang-barang yang dijual di domestik itu akan terlihat jauh lebih mahal bagi mereka penduduk asing.
Kemudian impor sama yang seperti sudah dijelaskan di awal bahwa aktivitas impor itu akan sangat dipengaruhi oleh output domestik ya. Peningkatan impor sangat dipengaruhi oleh output domestik. Semakin tinggi output domestiknya ya, semakin tinggi permintaan terhadap output domestiknya, katakanlah semakin tinggi permintaan barang dan jasa yang ada di Indonesia, maka secara otomatis pembelian barang-barang dari luar negeri juga pasti akan meningkat. Apalagi katakanlah ketika mata uang rupiah mengalami penguatan, ya, maka orang Indonesia pasti akan melihat barang-barang luar negeri akan jauh lebih murah daripada sebelumnya. Ketika hal itu terjadi, maka secara otomatis pembelian barang-barang luar negeri atau pembelian barang-barang impor itu juga pasti akan meningkat. Nah, sehingga di sini kita akan bisa menyimpulkan ekspor bersih itu adalah pengurangan dari aktivitas ekspor dikurangi dengan impor. Nah, sekarang kita akan memiliki fungsi identitas yang jauh lebih sederhana dari fungsi identitas yang semula. Di mana di sini ketika kita berbicara fungsi identitas kita yang baru, kita menyederhanakan terkait variabel ekspor dan impor. Di mana variabel ekspor dan impor kita rubah menjadi persamaan NX dikalikan atau dalam kurung dipengaruhi oleh output domestik dan output asing dan cost, yang kita sebut ini dengan istilah net export, di mana ekspor dikurangi impor yang kita sebut dengan NX. Nah, sedangkan sekarang kita akan memiliki persamaan Y sama dengan C, Y min T sama pengertiannya seperti tadi, yaitu C, Y min T, di mana konsumsi dipengaruhi oleh disposable income, kemudian plus I, di mana investasi itu dipengaruhi oleh output dan suku bunga, ya. Kemudian dipengaruhi oleh G, pengeluaran pemerintah, dan dipengaruhi oleh aktivitas ekspor impor yang tercermin pada net ekspor. Ketika jumlah output agregat dengan permintaan agregat ini sama, maka itu yang kita sebut dengan equilibrium pasar barang. Nah, yang dikatakan sama, katakanlah ketika kita bicara matematis secara sederhana, ketika di ruas kiri ini nilainya 100, maka secara otomatis ruas kanan juga ketika dinilai itu harus 100. Nah, ketika nilainya sama-sama 100, maka ini yang kita sebut dengan equilibrium pasar barang. Setelah membahas equilibrium pasar barang, kita akan melanjutkan ke keseimbangan yang selanjutnya, yaitu equilibrium di pasar keuangan. Ketika kita berbicara terkait dengan keseimbangan di pasar uang, maka kita akan memiliki rumus yang ada di bawah ini, di mana model keseimbangan di pasar uang itu berarti antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran terhadap uang itu harus sama. Di sini kita akan punya yang pertama adalah M per P, ini kita sebut dengan penawaran uang. Nah, sedangkan yang ada di ruas kanan, ya, yang ada di ruas kanan ini kita sebut dengan permintaan. Nah, jumlah antara permintaan dan penawaran uang itu harus seimbang, dimana ketika kita berbicara permintaan, banyak sedikitnya uang yang diminta dalam suatu negara itu akan sangat ditentukan. Yang pertama adalah sangat ditentukan oleh yang namanya transaksi ekonomi. Semakin sering terjadi aktivitas
jual beli yang ada di suatu negara atau masyarakat, tentu saja permintaan uang nantinya akan semakin bertambah. Tetapi katakanlah ketika transaksi di suatu negara itu mengalami pengurangan, tentu saja permintaan uang itu juga akan semakin berkurang. Selain dari aktivitas transaksi perekonomian, permintaan uang itu juga akan sangat dipengaruhi oleh yang namanya suku bunga. Ketika bunga yang ada di suatu negara mengalami peningkatan, tentu saja orang akan enggan untuk memegang uang dalam bentuk cash. Mereka akan lebih suka ketika suku bunga tinggi melakukan saving ataupun pembelian obligasi ataupun pembelian saham, karena dirasa itu menguntungkan. Ketika suku bunga tinggi, mereka akan melarikan uangnya ke tiga hal ini, katakanlah, sehingga permintaan uang akan jauh lebih berkurang. Nah, itu yang kita pelajari ketika kita belajar di perekonomian tertutup. Nah, sekarang kita mempelajari perekonomian terbuka. Bagaimana? Apakah sama dengan perekonomian tertutup ketika kita berbicara terkait dengan permintaan uang? Di sini dikatakan dalam perekonomian terbuka, sebagian besar fungsi-fungsi permintaan atau model permintaan yang sudah kita bahas ini masih sama. Jadi model ini itu masih relevan digunakan baik pada perekonomian tertutup ataupun perekonomian terbuka. Kemudian di sini peningkatan jumlah uang yang beredar ya, itu akan mengakibatkan suku bunga itu turun atau rendah ya. Tetapi sebaliknya, ketika terjadi penurunan jumlah uang yang beredar di masyarakat, artinya uang yang di masyarakat itu semakin sedikit jumlahnya, itu berarti mengindikasikan bahwa suku bunga itu mengalami peningkatan. Kemudian di sini kita akan membedakan antara obligasi domestik dengan obligasi asing. Nah, biasanya ketika tadi dikatakan ketika suku bunga itu mengalami peningkatan, kita akan mendapatkan pilihan, uang itu mau di saving atau uang itu mau dibelikan saham ataupun uang itu akan dibelikan obligasi atau surat hutang. Nah, ketika kita berbicara obligasi, karena ini perekonomian terbuka, kita bisa membeli surat hutang tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi kita bisa membeli surat hutang atau obligasi di luar negeri juga. Jadi keuntungan dari perekonomian terbuka, untuk membeli obligasi masyarakat memiliki dua pilihan. Boleh membeli secara domestik, obligasi domestik, atau boleh membeli obligasi asing. Akan dilihat mana yang jauh lebih menguntungkan. Nah, kemudian di sini kita memiliki sebuah persamaan ya, di mana 1 plus IT ya, itu kita sebut berarti ketika kita mengatakan pembelian obligasi domestik ya. Jadi 1 plus IT itu kita akan mengatakan itu adalah pengembalian ya, pengembalian dari kita melakukan pembelian obligasi domestik. Jadi keuntungan yang bisa kita dapat ketika kita membeli obligasi domestik. Sedangkan yang di ruas kanan ini adalah persamaan atau keuntungan dari seseorang ketika membeli obligasi asing. Ya. Di situ harusnya ya, ketika kita berbicara obligasi, baik obligasi domestik ataupun obligasi asing, ketika masyarakat itu melakukan pembelian harusnya itu seimbang. Jadi surat hutang dalam negeri itu harus sama dengan surat hutang luar negeri nilainya.
Kita akan membahas satu persatu terkait dengan obligasi dalam negeri ataupun obligasi luar negeri. Ya, di situ sudah jelas kalau obligasi domestik yang ada di ruas kiri ini keuntungan memegang obligasi dalam negeri tentu saja akan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga domestik yang kita simpulkan ada di IT ini. Sedangkan ketika kita berbicara obligasi luar negeri juga pasti akan dipengaruhi oleh suku bunga, tapi suku bunga milik asing. Nah, selain itu, ketika kita berbicara terkait obligasi luar negeri, di situ ada penambahan di mana ada ET plus ET pangkat E plus 1. Apa maksudnya ET? Di sini ET ini maksudnya adalah untuk membeli obligasi asing, ya, untuk melakukan pembelian obligasi asing, kita itu harus menukarkan uang domestik yang kita punya dengan uang negara asing di mana kita membeli yang namanya surat hutang tersebut. Nah, katakanlah contoh sederhananya kita ingin membeli obligasi dari Malaysia, maka secara otomatis untuk membeli obligasi atau surat hutang di Malaysia kita harus menukarkan rupiah kita dengan mata uang ringgit. Nah, ketika sudah ditukarkan dengan mata uang ringgit baru kita bisa membeli obligasi yang ada di Malaysia. Itu pengertiannya dari ET. Kemudian di situ juga muncul ET pangkat E plus 1. Apa itu ya? Jadi ini berasal dari dana kembali. Ketika obligasi itu sudah jatuh tempo ya, dan kita ingin mendapatkan keuntungan dari kita menanamkan obligasi di luar negeri ya, maka untuk mengetahui berapa keuntungannya, maka yang tadi kita contohkan ketika kita membeli obligasi dari Malaysia dalam bentuk ringgit ya, maka agar kita mengetahui berapa sih keuntungan yang kita punya dari mata uang ringgit itu, kemudian kita tukar kembali dengan mata uang rupiah, sehingga sekarang ketika ditukar dengan mata uang rupiah kita bisa mengetahui berapa besar keuntungan ketika kita membeli obligasi asing dengan hitungan mata uang rupiah atau mata uang domestik. Itu yang kita sebut ET pangkat E plus 1. Nah, kemudian di sini kita akan berbicara terkait dengan kondisi paritas suku bunga. Ya, di sini kita akan berbicara kondisi paritas suku bunga. Apa yang kita sebut dengan kondisi paritas suku bunga? Kita akan mengatakan kurs saat ini ya itu akan sangat bergantung dengan yang namanya suku bunga domestik, suku bunga asing, dan kurs di masa yang akan datang. Nah, di sini kita punya persamaan tadi di mana obligasi domestik dengan obligasi asing. Nah, kita ingin mencari paritasnya. Nah, ketika ingin mencari paritasnya, maka secara otomatis kita akan kalikan kedua sisi dengan ET pangkat E plus 1. Ketika kita coba kalikan, kemudian kita coba turunkan hasilnya, maka kita mempunyai ET sama dengan 1 plus IT per 1 plus IT bintang dikalikan ET plus ET plus ET pangkat E plus 1. Nah, kemudian ET pangkat E plus 1 itu bisa kita lambangkan dengan istilah E pangkat E ya, dimana di situ kita katakan ya, sekarang kita akan mengatakan bahwa ya, peningkatan suku bunga domestik ya, ketika suku bunga domestik ini kita simpulkan dengan
1 plus IT ini, ketika terjadi peningkatan, maka nilai kurs ini juga pasti akan mengalami kenaikan. Ya, ketika suku bunga domestik menaik, maka nilai tukar uang domestik juga mengalami kenaikan. Katakanlah ketika suku bunga di Indonesia meningkat, maka secara otomatis rupiah juga pasti akan meningkat. Kemudian ketika terjadi peningkatan suku bunga asing, ya, berarti kalau suku bunga asing kita berbicara yang bawah. Ya, ketika suku bunga asing itu mengalami peningkatan, maka kita akan bilang kurs itu pasti akan mengalami penurunan. Ya, sederhananya kita akan ngomong seperti ini. Ketika suku bunga di Malaysia, Singapura, Amerika Serikat akan mengalami peningkatan, maka secara otomatis rupiah yang ada di Indonesia itu akan mengalami pelemahan. Peningkatan kurs di masa mendatang yang diharapkan itu akan menyebabkan peningkatan kurs saat ini. Itu yang kita sebut dengan kondisi paritas suku bunga. Jadi ketika kita mengharapkan kurs di masa yang akan datang itu mengalami peningkatan, atau kita sebut E itu mengalami peningkatan, maka itu akan menyebabkan kurs saat ini juga pasti akan mengalami peningkatan. Nah, kemudian kita di sini akan berbicara terkait bagaimana menempatkan pasar barang dan keuangan secara bersama-sama. Sederhananya kita akan berbicara keseimbangan yang ada di ISLM. Nah, di pasar barang tadi kita sudah memiliki persamaan yang sudah ditulis di sini, yaitu Y sama dengan C dalam kurung Y min T, kemudian plus I, di mana I itu dipengaruhi oleh Y sama I, kemudian pengeluaran pemerintah disimbolkan dengan G, kemudian NX itu net ekspor yang disimbolkan dengan Y, kemudian Y bintang, kemudian E. Kemudian di sini ada yang kita sebut dengan equilibrium di pasar uang terkait dengan keseimbangan di pasar uang, di mana MP sama dengan YLI. Kemudian kondisi paritas suku bunga, di mana tadi kita bilang kurs itu akan dipengaruhi oleh suku bunga dalam negeri dibandingkan dengan suku bunga luar negeri. Nah, di sini tadi kita akan berbicara bagaimana cara menggabungkan antara equilibrium di pasar barang dan equilibrium di pasar uang. Maka di sini kita bisa menulis, ya, kita bisa menggabungkan equilibrium di pasar barang dengan paritas suku bunga. Ini bisa kita gabungkan. Ketika kita gabungkan, maka kita bisa mengubah kurs yang ada di net ekspor, kita rubah menjadi persamaan I plus IT per I plus I bintang T, yang kita bisa lihat di bawah ini. Nah, yang semula hanya ditulis E, tapi sekarang dirubah menjadi persamaan yang ada di sini. Nah, berarti kita akan bilang aktivitas kondisi paritas suku bunga, atau kita bilang perubahan kurs itu lebih condong mempengaruhi aktivitas di pasar barang. Kita akan membahas satu persatu. Di sini kita akan, yang pertama kita akan bahas adalah IS, ya. Di sini katakanlah IS, ya, dan pertimbangan dampak ketika terjadi peningkatan suku bunga terhadap output. Nah, ketika terjadi peningkatan suku bunga, apa dampaknya? Ketika I-nya itu meningkat, apa dampaknya? Di sini ada dua dampak yang bisa ditimbulkan. Yang pertama, ketika kita bicara perekonomian tertutup, ya, ketika suku bunga itu mengalami perubahan, ya, di sini dikatakan ketika suku bunga itu mengalami perubahan, atau kita sebut di sini perubahannya adalah suku bunga mengalami kenaikan, itu akan berdampak langsung kepada aktivitas investasi.
Sekali lagi, ketika kita berbicara perekonomian tertutup ya, kita belum memasukkan unsur NX, itu belum kita masukkan. Ya, kita masih sampai di konsumsi, investasi, sama pengeluaran pemerintah. Sehingga ketika suku bunga mengalami kenaikan, maka yang berdampak langsung itu adalah investasi. Ya, ketika suku bunga naik, maka menyebabkan penurunan investasi. Ya, ketika suku bunga naik, orang lebih suka, seperti yang kita katakan tadi, lebih suka nabung, lebih suka beli obligasi, atau lebih suka beli saham karena dirasakan menguntungkan. Sehingga aktivitas investasi berkurang atau mengalami penurunan. Nah, apa efeknya kalau investasi itu mengalami penurunan? Jelas ketika kita berbicara investasi itu ada terkait dengan aktivitas perusahaan. Ketika tidak ada suntikan modal baru dalam perusahaan dan malah cenderung mengalami penurunan, tentu saja penurunan itu akan direspon juga oleh penurunan barang domestik yang akhirnya berdampak pada penurunan output. Itu sudah jelas karena tidak ada lagi modal, aset, ataupun uang yang nanti bisa digunakan untuk membeli katakanlah peralatan, barang produksi, dan segala macamnya. Ketika investasi mengalami penurunan, tentu saja pembelian peralatan juga ataupun aktivitas produksi juga pasti akan berkurang. Ketika aktivitas produksi itu berkurang, secara otomatis nantinya output yang dihasilkan juga pasti akan mengalami penurunan. Itu yang terjadi pada perekonomian tertutup. Kasus yang kedua adalah ketika kita berbicara terkait dengan perekonomian terbuka. Nah, ketika kita berbicara perekonomian terbuka, di sini kita sudah mengenal aktivitas ekspor impor, sehingga aktivitas peningkatan suku bunga itu akan direspon oleh yang namanya kurs. Ya. Ketika suku bunga mengalami kenaikan, tentu saja kurs itu akan mengalami peningkatan juga. Nah, peningkatan kurs ini akan direspon dengan peningkatan suku bunga domestik. Ya, ketika suku bunga domestik naik, secara otomatis kurs itu akan terapresiasi. Nah, ketika kurs itu mengalami apresiasi atau penguatan, atau kita sebut dalam kasusnya Indonesia itu suku bunganya naik, maka rupiah itu mengalami penguatan. Efeknya apa? Ketika rupiah mengalami penguatan, kita akan ngomong ketika rupiah mengalami penguatan, barang di Indonesia atau barang-barang domestik yang ada di Indonesia itu akan terkesan jauh lebih mahal nantinya daripada barang asing. Nah, ketika barang Indonesia jauh lebih mahal daripada barang-barang asing, ini akan menyebabkan orang luar negeri melihat barang di kita itu akan jadi mahal. Ketika orang luar negeri melihat barang di Indonesia menjadi lebih mahal, tentu saja terjadi penurunan nilai ekspor. Orang luar negeri tidak akan banyak berbelanja di Indonesia, tapi akan mengurangi porsi belanjanya. Ketika orang luar negeri mengurangi porsi belanjanya terhadap barang Indonesia, maka ekspor bersih akan mengalami penurunan. Penurunan itu juga dirasakan yang akhirnya nanti permintaan barang domestik itu akan menurun. Kenapa permintaan barang domestik itu menurun? Permintaan barang domestik mengalami penurunan ya karena tadi orang luar negeri tidak lagi membeli barang-barang di Indonesia karena barang-barang di Indonesia terkesan jauh lebih mahal karena mata uang rupiah mengalami penguatan atau yang kita sebut dengan apresiasi. Kemudian di sini kita akan membahas bagaimana dampak kebijakan fiskal dalam perekonomian terbuka. Di sini dikatakan ketika terjadi pengeluaran pemerintah, ya, ketika pengeluaran pemerintah itu mengalami kenaikan yang kita sebut G, ya, ketika pengeluaran pemerintah itu mengalami kenaikan, apa dampaknya?
ketika pengeluaran pemerintah itu mengalami kenaikan, tentu saja di sini kita akan bilang Y itu pasti akan meningkat, ya. Sehingga di situ dikatakan di sini ketika peningkatan pengeluaran pemerintah itu mengalami peningkatan, maka agregat demand-nya itu pasti akan meningkat. Ketika agregat demand itu meningkat, ujung-ujungnya adalah menyebabkan peningkatan output. Nah, di sini kita bisa lihat ketika kita bicara pengeluaran pemerintah, ini akan berfokus kepada kurva IS, ya. Sehingga kita akan mengatakan pengeluaran pemerintah itu akan menggeser IS ke IS aksen. Nah, tadi dikatakan ketika pengeluaran pemerintah meningkat dari IS ke IS aksen menyebabkan peningkatan output. Kita bisa tahu di sini yang semula itu ada di Y, maka bergeser ke Y aksen. Sehingga kita bisa mengatakan ketika pemerintah banyak berbelanja untuk kebutuhan pemerintah atau kebutuhan masyarakat, maka secara otomatis output yang ada, ya, peningkatan akan terjadi peningkatan dari Y menuju Y aksen. Efeknya apa ketika output itu meningkat? Ketika output itu mengalami peningkatan, di sini kita bisa katakan ketika output itu meningkat, maka secara otomatis uang, ya, jumlah uang yang diminta, ya, itu juga pasti akan meningkat. Itu sudah pasti karena ketika output itu meningkat, ya, permintaan terhadap barang itu meningkat, maka secara otomatis permintaan uang juga pasti akan mengikuti karena pembelian output atau pembelian barang secara otomatis harus juga diikuti dengan banyaknya uang yang diminta. Semakin banyak uang yang diminta, maka output yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Tetapi kalau output yang diminta itu sedikit atau mengalami penurunan, tentu saja permintaan uang juga pasti akan mengalami penurunan. Nah, sehingga apa dampaknya ketika kita mengatakan uang itu mengalami kenaikan permintaan? Nah, ini akan dihubungkan langsung dengan yang namanya suku bunga nantinya. Ketika permintaan barang itu naik, maka secara otomatis suku bunga juga akan mengalami kenaikan juga. Ketika suku bunga mengalami kenaikan, tujuannya suku bunga naik itu salah satunya adalah untuk mengendalikan jumlah uang yang terus beredar. Ketika suku bunga itu mulai mengalami kenaikan, ya, seseorang nantinya tidak akan lagi berpikir untuk memegang uang, karena ketika suku bunga naik mereka sudah akan mencoba mengalihkan uangnya kepada pembelian obligasi, ya. Ketika suku bunga dalam negeri itu mengalami kenaikan, maka yang semula orang memegang uang dalam jumlah banyak itu mulai mengurangi pemegangan uang dalam jumlah banyak. Mereka akan mengalihkan aset yang mereka punya dengan cara membeli obligasi domestik, karena ketika membeli obligasi domestik itu akan dirasa menguntungkan karena suku bunga itu mengalami kenaikan, sehingga obligasi itu dikatakan menguntungkan karena suku bunga itu meningkat dan menyebabkan akhirnya ketika obligasi naik itu menyebabkan apresiasi. Seperti yang dikatakan tadi, ketika suku bunga naik, maka kurs kita itu akan mengalami penguatan. Nah, ketika kurs itu mengalami penguatan, maka efeknya, ya, itu adalah menurunkan permintaan barang domestik. Ya, ini. Jadi permintaan barang domestik itu akan mengalami penurunan ketika terjadi apresiasi. Karena apa? Ya, tadi di awal-awal sudah pernah kita bahas di mana penurunan
domestik akan barang itu bisa berkurang ketika mata uang kita terapresiasi. Ketika mata uang kita terapresiasi, kita akan mengatakan barang-barang di Indonesia itu akan terkesan lebih mahal. Ketika barang-barang di kita terkesan lebih mahal, maka secara otomatis orang luar negeri menganggap barang kita mahal, sehingga mereka akan mengurangi tingkat konsumsinya, sehingga ekspornya pasti akan menurun dan menyebabkan permintaan domestik atas barang itu akan berkurang. Ya, itu ketika kita berbicara dampak kebijakan fiskal pada perekonomian terbuka. Ya, awalnya itu menyebabkan peningkatan output, tapi pada akhirnya sesuai dengan beberapa proses yang semula outputnya meningkat bisa menjadi menurunkan permintaan output barang jika mata uangnya terapresiasi. Kemudian di sini kita akan membahas dampak dari kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka. Kalau tadi kita melihat dari IS-nya, sekarang kita melihat dari LM. Ketika terjadi kontraksi moneter, ya, menyebabkan penurunan output dan peningkatan suku bunga serta apresiasi. Kontraksi moneter, ketika terjadi kontraksi moneter artinya kita akan mengatakan jumlah uang yang beredar atau permintaan uang itu semakin tinggi, uang yang beredar semakin banyak. Tentu saja apa dampaknya? Ketika terjadi kontraksi moneter, maka secara otomatis akan diimbangi oleh yang namanya peningkatan suku bunga. Suku bunga akan kembali mulai naik ketika terjadi kontraksi moneter. Dampaknya apa? Sama seperti di LM di IS, ya. Di LM juga sama. Ketika suku bunga itu mulai naik, maka sektor obligasi itu akan lebih dianggap menarik karena memberikan keuntungan suku bunga yang semakin tinggi. Nah, akibatnya apa? Ketika masyarakat berpindah ke obligasi, sama seperti yang ada di kurva IS. Ujung-ujungnya adalah mata uang kita mengalami apresiasi. Katakanlah rupiah mengalami apresiasi. Nah, ketika suku bunga itu mulai naik, kemudian terjadi apresiasi, itu akan menurunkan permintaan dan output. Nah, ketika menurunkan permintaan dan output, tentu saja barang itu semakin berkurang dan harga-harga itu akan semakin jauh lebih mahal. Permintaan akan uang itu akan menjadi turun. Jadi yang semula permintaan uang itu naik lewat yang namanya kontraksi moneter, tapi karena mulai terjadi peningkatan bunga, kemudian terjadi apresiasi, akhirnya lama-kelamaan yang semula terjadi kontraksi akhirnya berubah menjadi permintaan uang menurun. Nah, ketika permintaan uang itu mengalami penurunan, ya, secara otomatis di sini suku bunga yang semula tinggi itu akan kembali rendah. Nah, ketika suku bunga kembali rendah, maka kita akan kembali ke posisi awal. Jadi kita akan balik lagi ke kontraksi moneter. Ketika kontraksi moneter nanti berjalan sampai ke permintaan uang turun, kemudian balik lagi ke kontraksi moneter. Itu yang terjadi ketika kita bicara dampak kebijakan moneter. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan kurs tetap. Ya, yang kita bahas kali ini adalah kurs tetap, yaitu yang kita sebut dengan mematok atau peg, ya. Di sini maksudnya kurs tetap ini kayak gimana? Jadi di sini dikatakan ketika kita berbicara kurs tetap, negara-negara itu akan mempertahankan kurs tetap dalam bentuk beberapa mata uang asing. Jadi ketika kita bicara kurs tetap, katakanlah Indonesia menggunakan kurs tetap, $1 itu akan dihargai dengan Rp5.000. Katakanlah seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan kurs tetap, maka $1 sama dengan Rp5.000 ini akan berlangsung selama negara Indonesia menggunakan kurs tetap. Jadi tidak akan berubah-ubah nilainya. Seterusnya akan tetap $1 sebanyak Rp5.000. Nah,
beberapa negara itu menggunakan kurs tetap dalam aktivitas perekonomiannya. Biasanya mereka menetapkan mata uangnya itu kepada mata uang yang dianggap kuat. Contohnya di sini kita sebut dolar, ya. Jadi ada beberapa negara yang mematok uangnya nilainya tetap terhadap dolar. Karena katakanlah kita akan bicara kenapa kok dipatok tetap terhadap dolar, itu hanya terkait dengan mitra dagang atau mitra dalam perekonomian terbuka. Ya, semakin semakin sering mereka melakukan aktivitas perdagangan dengan negara yang bersangkutan, biasanya negara tersebut akan mematok kursnya tetap terhadap mata uang tersebut atau mata uang yang dianggap kuat. Negara-negara lain juga bisa menetapkan atau bisa mematok selain dolar. Jadi tergantung dari mitra dagang biasanya atau aktivitas perekonomian terbuka. Lebih sering melakukan aktivitas perdagangan dengan negara mana sih? Ya, seperti itu. Itu penetapan kurs tetap. Katakanlah kalau kita sering melakukan aktivitas perdagangan internasional dengan Amerika Serikat, katakanlah biasanya ketika ingin menganut kurs tetap ya sudah, mata uangnya dipatok dengan dolar. Tapi kalau negara kita katakanlah lebih sering melakukan aktivitas perdagangan dengan Malaysia katakanlah, maka biasanya ketika menggunakan kurs tetap mata uang kita akan dipatok dengan ringgit. Itu ketika kita berbicara kurs tetap. Kemudian ada crawling peg. Ya, kalau crawling peg ini agak sedikit berbeda dengan kurs tetap tadi. Jadi kalau crawling peg itu di sini dikatakan pemerintah ya melalui bank sentralnya itu berusaha untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar. Yang dikatakan fluktuasi itu katakanlah sekarang 1 dolar 10.000, nanti siang katakanlah 1 dolar menjadi 15.000. Nanti malam 1 dolar berubah menjadi 5.000, itu akan mengalami fluktuasi yang tinggi. Supaya tidak mengalami fluktuasi yang tinggi, maka pemerintah menetapkan nilai dari mata uangnya yang kita sebut dengan istilah crawling peg, target tetap ya, yang dilakukan biasanya oleh bank sentral. Nah, bagaimana cara menetapkannya ya? Cara menetapkan nilai tukar itu bisa dilakukan dengan pasif crawling peg atau bisa dilakukan dengan aktif crawling peg. Yang dikatakan pasif crawling peg itu adalah nilai tukar itu disesuaikan sejalan dengan tingkat inflasi. Ya, kalau inflasinya tinggi, maka bagaimana caranya uang yang beredar itu semakin berkurang, maka suku bunganya dinaikkan. Nah, seperti itu. Jadi penyesuaian nilai tukar disesuaikan dengan inflasi. Tujuannya apa? Tujuannya melakukan passive crawling peg di sini adalah untuk mencegah penurunan cadangan mata uang asing. Ya, supaya mata uang asing itu tidak meninggalkan negara domestiknya ya, supaya uang asing itu tetap berada di suatu negara, maka harus ada crawling peg penetapan yang dilakukan oleh bank sentral ya. Kemudian ada yang disebut dengan active crawling peg. Nah, kalau active crawling peg ini biasanya di mana nilai tukar untuk beberapa minggu mendatang itu diumumkan sebelumnya ya. Katakanlah di Indonesia menggunakan active crawling peg. Jadi kayak gimana? Jadi untuk kurs Indonesia dalam 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan itu sudah diumumkan 1 dolar untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan adalah senilai 1 dolar senilai 5.000. Itu yang dikatakan active crawling peg ya. Jadi pemerintah memberikan pengumuman berapa sih nilai dolar terhadap rupiah dalam beberapa minggu ke depan. Itu namanya crawling peg. Nah, dimana sekali lagi ketika kita mengatakan crawling peg itu yang menentukan kurs itu adalah
bank sentral. Demikian materi yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.